Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini akan membahas mengenai gangguan pendengaran akibat bising. Nah, hearing sebetulnya adalah suatu is a gift ya, karunia dari pencipta kita. Karena dengan pendengaran itu kita bisa mendengar suara-suara yang indah, misalnya kayak suara burung-burung, suara gemericik air, suara tertawa, suara bayi dan lain sebagainya. Nah, tapi apakah kita peduli dengan pendengaran kita? Apakah kita selalu memelihara pendengaran kita? Kelihatannya kita cuek-cuek aja ya, masa bodoh, take it for granted ya. Pokoknya kita mendengar. Itu sebenarnya karena kita itu tidak mengerti, tidak mengetahui bahwa sebenarnya ada bahaya ya, injury ya, karena mendengarkan bising yang terlalu keras, terlalu sering, dan juga belum tahu bahwa bagaimana sih kalau orang yang tidak mendengar itu betul-betul sengsara. Tapi apakah kita mensyukuri? Ya, rupanya kita cuek aja kan. Jadi pokoknya take it for granted, kita punya pendengaran dan kita tidak memeliharanya. Sebenarnya karena kita tidak tahu bahwa sebenarnya itu ada faktor yang bisa jadi parah kalau kita tidak memelihara pendengaran kita. Misalnya pertama adalah kalau mendengar suara terlalu keras ya, kita harus tahu bahwa itu bisa mengganggu pendengaran, bahkan bisa menyebabkan suatu ketulian yang permanen. Kedua, kita belum pernah tahu bagaimana rasanya kalau tidak punya pendengaran. Nah, itu poin 2. Nah, populasi remaja dan dewasa muda inilah secara signifikan yang sangat meningkat angkanya. Ini semua akibat paparan bising yang berulang dengan intensitas tinggi untuk waktu yang lama, yang sering mengenai populasi remaja dan dewasa muda melalui alat musik digital. Mereka sering ke konser-konser musik, konser rock dan sebagainya. Dan juga kalau anak dewasa muda itu mereka bekerja di tempat industri misalnya ya, dengan bising ya. Dan pada siswa SMK ini sangat mengganggu ya, karena anak-anak ini mereka harus latihan kan. Latihan di bengkelnya itu, mesin-mesin untuk pelatihannya itu umumnya sampai mencapai 100 desibel bahkan lebih. Padahal kalau 100 desibel atau 90 desibel itu hanya boleh 1 jam tanpa memakai alat pelindung pendengaran. Nah, anak-anak ini latihan lebih dari 1 jam, 2 jam, 4 jam. Nah, apa jadinya pada siswa SMK ini? Mereka akan lulus tapi dengan bonus dapat tuli gitu kan. Dan pekerja-pekerja muda lainnya yang di industri ya, di pabrik-pabrik ya. Memang pemerintah sudah ada regulasi ya, pakai peraturan harus pakai alat pelindung pendengaran, misalnya pakai earplug, misalnya pakai earmuff ya, atau helmet, tapi seringkali tidak dimonitor. Jadi banyak yang bandel sehingga anak-anak ini atau remaja-remaja ini muda-muda sudah bisa tuli, dan tulinya sekali lagi adalah tuli permanen yang tidak bisa diobati. Populasi remaja dan dewasa muda adalah yang paling rentan. Mereka sangat besar risikonya untuk menjadi tuli, dan sekali lagi tulinya adalah tuli permanen. Melalui mereka sering ya gaya hidup yang modern, memakai alat-alat digital ya, alat musik digital, kemudian mereka pergi ke konser-konser musik, kemudian ke disco. Disco itu luar biasa kerasnya dan lama ya, jadi mereka terpapar lama, mungkin beberapa jam ya. Tentu itu apalagi berulang, itu pasti akan menyebabkan mereka akan tuli permanen. Nah, kemudian dewasa muda mereka bekerja di pabrik ya, di industri ya, itu juga paparannya juga tinggi sekali ya. Meskipun pemerintah sudah memberikan regulasi ya, tapi karena monitoringnya tidak kuat ya, jadi anak-anak atau remaja-remaja ini atau dewasa muda ini menjadi korban.
Dan satu lagi yang mengenaskan adalah siswa SMK yang otomotif ya, itu tempat latihannya, bengkel pelatihannya itu, mesin-mesinnya itu suaranya juga dari 90 sampai 100 lebih ya. Dari beberapa mesin hanya 4 sebetulnya yang aman ya. Jadi mereka harusnya memakai alat pelindung pendengaran, tetapi mereka tidak memakai ya. Nah, jadi nanti mereka udah selesai sekolah, lulus, tapi ada bonus menjadi tuli. Jadi kami sudah melakukan pemeriksaan ya di 36 kota besar ya di Indonesia, sekolah-sekolah SMK itu 50% mereka ada gangguan pendengaran ya. Jadi bising di tempat main anak di mall itu juga luar biasa. Kami pernah mengadakan survei ya di beberapa kota di Indonesia. Itu tingginya sampai ada yang 100 desibel ya. Umumnya 80, 90 tapi sampai 100 desibel. Dan bahkan di satu tempat di Kalimantan sampai mencapai 112. Jadi saya sendiri mengukur itu nggak tahan, beberapa detik itu saya keluar karena udah telinga udah bunyi nging. Nah, di sana itu anak-anak balita, juga ada anak-anak remaja, bahkan ibu mbak bayinya di situ santai-santai. Saya juga nggak mengerti, tapi itu sudah saya laporkan dan sudah dilakukan penurunan volumenya. Nah, kemudian ada juga ya yang membahayakan bagi anak-anak. Mainan anak-anak itu sering juga mengeluarkan suara yang keras ya. Misalnya juga ada mainan yang biasa pada saat hari raya itu di daerah Kalimantan itu mereka namanya meriam bambu ya, jadi semacam pakai tembakan tapi pakai bambu besar. Itu luar biasa sekali kerasnya, dan tentu itu akan menyebabkan gangguan pendengaran. Belum lagi angkot-angkot ya, angkot-angkot di luar Jawa ya, terutama di Indonesia Timur, tapi juga di Sumatera pernah saya jumpai. Itu saya lagi di toko, itu angkot lewat, wah keras sekali ya. Akhirnya saya temui salah satu supir angkot, saya bilang gini, Pak tolong dong, itu volumenya akan mengganggu sekali, keras banget. Begini Bu, kalau misalnya saya kurangin, anak-anak sekolah itu nggak mau naik angkot saya, makin keras mereka makin mau. Nah, itu sebetulnya bagaimana itu, jadi harus ada edukasi ya. Oke. Kemudian ada bising di militer tentu saja belajar tembak menembak ya, kemudian infanteri dengan alat-alatnya yang sangat keras bikin bising, kemudian di perkapalan angkatan laut juga ya. Nah ini di tempat pelatihan menembak itu dulu itu tidak diberi alat pelindung pendengaran, bahkan mereka kalau menutup telinganya pakai pelongsongan itu ya apa gitu malah di apa namanya ditegur dengan keras. Ada yang ya diangkat sedikit, nggak boleh, harus kuat gitu kan, padahal sebetulnya itu harus dihindari. Jadi sesudah teman kami dari Angkatan Laut memberikan edukasi, dia bilang gini, sekarang Pak yang diginiin yang nggak pakai alat pelindung ya Pak ya. Oh ya, bagus. Nah begitulah ya, jadi banyak sekali apa ya mitos-mitos, bukan mitos ya, kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya bisa diedukasi agar tidak dilakukan karena menyebabkan suatu gangguan pendengaran yang permanen, yang tentu sangat merugikan si apa namanya si korban. Nah ini yang mesti pakai gambar itu, sampai gambar. Melihat dulu mengenai bagaimana anatomi dan bagaimana suara itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Nah, anatomi organ pendengaran kita itu terdiri dari daun telinga, liang telinga, gendang pendengaran atau membran timpani, kemudian tulang-tulang pendengaran, kohlea, ini sudah di telinga bagian dalam ya, itu yang bersambung ke syaraf, kemudian oleh syaraf
kirim ke otak untuk dilakukan persepsi bunyi apakah ini. Nah, dari gambar yang kita dapat lihat di sini itu bahwa suara itu melalui suatu rangkaian ya, melewati yang tadi saya sebutkan, dan jika putus di tengah jalan itu maka akan terjadi gangguan pendengaran ya. Nah, gangguan pendengarannya kalau di sebelah telinga luar dan tengah itu biasanya konduksi ya, konduktif masih bisa diperbaiki, dan kalau yang mengenai telinga bagian dalam itu seringkali karena mengenai syaraf itu sulit untuk diperbaiki. Nah, penyebab dari mengapa terjadi ketulian kalau mendengarkan suara yang keras ya. Nah, kalau telinga kita itu ada organ cochlea ya, di dalamnya itu ada sel rambut ya. Sel rambut ini adalah yang melakukan persepsi dari bunyi-bunyi yang kita dengar ya. Kemudian dilanjutkan ke otak. Nah, kalau misalnya kita mendengar bunyi yang sangat keras ya, berulang kali dan lama, maka hair cell ini dia akan bergetar ya, menangkap bunyi-bunyi. Dia lama-lama capek ya, terutama ini di frekuensi yang tinggi. Lama-lama dia capek, akhirnya dia rusak, rontok, dan botak. Ini nggak ada gantinya. Nah, akhirnya bagian-bagian dari cochlea yang botak ini itu tidak bisa menangkap sel bunyi-bunyi, jadi bunyi itu lewat aja tanpa didengar. Nah, itulah terjadinya ketulian. Biasanya pada 4000 Hz ya. Jadi makanya kurang diagnosisnya kurang bisa cepat karena memang dia tidak mengenai frekuensi untuk bicara. Jadi bicaranya masih normal-normal, dengarnya masih normal-normal, tapi nanti kemudian lama-lama makin lama itu yang normal pun akan turun dan baru berasa loh kok saya nggak dengar gitu. Nah, tapi itu sudah terlambat ya, sudah terlambat dan tidak bisa diobati atau dicegah lagi. Jadi tuli yang terjadi di sini yang akibat bising adalah sekali lagi tuli syaraf ya, yang permanen ya, yang tidak bisa diobati. Tetapi bisa dicegah kalau kita mengetahui cara pencegahannya. Nah, cara pencegahannya pertama-tama tentu ya telinga kita jangan sampai terpapar oleh bunyi yang keras ya, yang berulang-ulang ya. Kalau misalnya kita masuk ke dalam satu ruangan, kok bunyinya keras banget ya. Nah, kita turunkan volumenya. Itu kalau kita misalnya di rumah ya kita bisa menurunkan. Tetapi kalau misalnya kita di restoran atau di tempat konser musik atau apa kan kita nggak bisa nurunin ya, lebih baik kita hindari ya, kita hindari keluar dari tempat itu, atau kita memakai alat pelindung pendengaran seperti earmuff, kemudian earplug, kemudian bisa juga dengan helm ya. Helm itu biasanya kalau di pabrik-pabrik. Nah, kunci untuk kita tetap aman ya pada saat kita mendengarkan musik ya. Nah, kalau kita mendengarkan musik dan kita menaruh setnya ke dalam liang telinga, itu sebenarnya yang paling berbahaya ya. Karena kadang-kadang dipakai tidur kan, anak-anak tidur masih pakai kayak gitu. Jadi kita tidur istirahat, tetapi gedang telinga kita, alat pendengar kita cepat jedar ya, tentu itu sangat merugikan ya. Jadi itu tidak boleh. Batasnya adalah ingat 60 pertama adalah volume. Jadi volume itu harus berada maksimal di 60%. Jadi kalau kita memutar sampai total 100%, dikembalikan sebaiknya 50 ya. Di batasnya kalau masih kurang 60, tidak boleh lebih. Itu 60 pertama. 60 kedua adalah hanya boleh 60 menit paparannya ya. Kalau kita tentu tidak memakai alat pelindung pendengaran, misalnya di luar ya. Kalau pakai alat pelindung pendengaran memang ada kuncinya ya. Misalnya kalau batas aman adalah 80 desibel, itu kita bisa berada di sana 24 jam ya. Ini kalau misalnya kayak di pabrik ya, industri. Kalau misalnya sudah tinggi jadi 85 desibel, maka kita harus sudah pakai alat pelindung pendengaran ya.
hanya boleh di sana 8 jam. Kalau pakai alat tentu bisa 24 jam. Kemudian kalau 95 desibel itu hanya boleh 1 jam, ya. Kalau tidak pakai alat pelindung pendengaran. Nah, kalau 100 desibel itu adalah suara jet lepas landas, ya. Itu hanya boleh 15 menit. Ya. Nah, yang 100 desibel itu ternyata bisa terjadi pada tempat main anak, ya. Kemudian tempat di pelatihan bengkel SMK, ya, diskotik dan lain-lainnya. Nah, itu tentu kita harus tahu betul kapan kita harus berada di sana yang aman dan kita harus keluar atau kita harus pakai alat pelindung pendengaran. Oh ya, satu. Sebetulnya ada alat bisa mengukur, ya, kalau kita berada di suatu ruangan kita ingin tahu ini berapa desibel, itu ada namanya sound level meter, ya, atau noise meter, itu bisa diunggah di HP kita, ya. Jadi nanti tinggal kita pasang, ya, kita pasang, kemudian kita bisa lihat, ya, dia angkanya ditunjuk yang seberapa. Kalau memang angkanya 100 itu ya 100 desibel, ya kita tahu itu telinga kita nggak akan tahan, ya, kita harus keluar dari situ atau pakai alat pelindung pendengaran. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa kita berada di suatu daerah yang terlarang untuk pendengaran kita? Jadi ada alat yang namanya sound level meter yang bisa mengukur kerasnya suara, ya. Nah, itu bisa di-upload di HP kita, ya. Jadi nanti kita tinggal mengupload, taruh di situ. Kalau kita masuk di satu tempat yang kita ingin tahu berapa desibel, nah kita bisa membukanya. Nah, kemudian kalau memang 80 desibel, ya kita harus keluar, ya. Tahu kapan kita keluar. Kalau 100 desibel 15 menit aja kita harus ada di situ. Kalau 127 desibel seperti tempat main anak di Kalimantan itu hanya 2,7 detik. Jadi begitu masuk langsung kita harus keluar lagi. Saya mengukurnya juga sampai timbul tinnitus, ya. Nah, jadi Dok, kalau populasi risiko tinggi itu apa aja sih? Sebetulnya sebelum seorang itu menjadi tuli, ada nggak sih gejala-gejala yang mengarah, yang sudah membuat kita harus waspada? ya, biasanya kalau mulai mengganggu, ya, itu ada suara bunyi nging di telinga, tinnitus, ya. Tinnitus, ya, itu awalnya itu. Jadi sebetulnya kalau sudah terjadi tinnitus kita sudah mulai curiga, ya, periksalah ke dokter, nanti diperiksa pendengarannya, nanti itu ada kalau bising akibat suara itu ada ciri khasnya. Jadi pas di frekuensi 4000 itu dia akan turun, dia turun sendiri. Jadi kalau misalnya ini bagus, pas 4000 dia turun, ya, ada takiknya. Nah, itu artinya harus menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan gangguan pendengaran. Jadi ya, tinnitus itu biasanya berbunyi nging gitu, ya Dok? Iya, berbunyi nging.